Pemirsa, skandal perselingkuhan yang berujung tewasnya korban akibat dibakar pelaku di daerah Cengkareng, Jakarta Barat akhirnya tuntas. Pelaku yang sempat kabur berbulan-bulan berhasil dibekuk unit Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat di wilayah hukum Polda Banten. Runtutan kasus bakar tetangga hingga penangkapan pelaku tersaji dalam gerbek on location. Tersulut api cemburu, seorang pria di Cengkareng, Jakarta Barat nekat membakar hidup-hidup tetangganya sendiri. Sekitar jam setengah 11 malam, saya tetap masih seperti duduk di sini itu melihat dia lagi duduk di situ pelakunya. Nah, saya melihat kondisi di lingkungan sini udah sepi. Saya keluar di sana, cuman kondisi korban sudah padam apinya. Ya, saya tahu bahwa dia istri saya. Siapa yang tak emosi jika pasangan Anda dituduh telah berselingkuh, apalagi dengan orang yang dekat dengan Anda? Tersulut api cemburu, seorang pria di Cengkareng, Jakarta Barat nekat membakar hidup-hidup tetangganya sendiri. Lantas, seperti apa kronologi dari insiden ini? Ikuti penelusuran kami dalam Gerebek on Location. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Jalan Nusa Bangsa, Gang Musola Cengkareng, Jakarta Barat. Dan di lokasi inilah menjadi saksi bisu percekcokan urusan rumah tangga yang berujung pada petaka. Tepat di sebelah kanan saya, ini merupakan rumah dari sang korban yang dibakar hidup-hidup oleh tetangganya sendiri. Dan bisa dilihat di sebelah kanan saya, ini pintu terkunci dan bahkan jendelanya pun tertutup rapat. Karena informasi yang dimiliki dari warga sekitar bahwa sang korban atau istri dari sang korban ini sudah berpindah tempat ke tempat lainnya, mengingat akibat dari adanya kejadian tersebut atau insiden tersebut, suami ataupun yang menjadi korban ini kemudian meninggal dunia. Jarak antara rumah dari sang korban dengan sang pelaku ini tidak cukup jauh, hanya sekitar mungkin 5 sampai dengan 10 langkah. Dan di sebelah kiri saya, ini saya sudah mendapati rumah dari sang pelaku. Dan saya mendapati hal yang sama, kalau kita lihat rumahnya terkunci rapat, jendela pun juga tertutup rapat. Ini artinya kedua belah keluarga ini memang sudah diminta pindah oleh pemilik dari rumah. Ini informasi dari warga setempat. Dan awal mula sebenarnya dari kasus ini adalah diduga karena urusan percekcokan rumah tangga, adanya emosi akibat kecemburuan. Dan tentu ini harus menjadi perhatian karena jangan sampai justru akibat urusan asmara ini jadi nestapa hingga kemudian membuat nurani pelaku ini kemudian gelap. Jadi perkara ini dilaporkan di Polsek Cengkareng. Pada saat itu terjadi peristiwa penganiayaan seorang warga kepada tetangganya. Peristiwa ini dilatar belakangi adanya kecemburuan dari pelaku terhadap korban. Sekitar jam setengah 11 malam, saya tetap masih seperti duduk di sini itu melihat dia lagi duduk di situ pelakunya. Nah, saya melihat kondisi di lingkungan sini udah sepi. Di situ saya masih tegur sapa sama dia. Kayak tadi kan masih sebatas obrolan bercanda kan tadi kan ya. Dia baru buka baju nggak ada kali 5 menit itu 5 menit sebelumnya nggak ada. Tahu-tahu teriakan tetangga pada ngomong kebakaran. Jadi peristiwanya itu aja kebakaran, dan namanya kena kebakaran kan ya. Saya panik, saya keluar kan gitu. Saya keluar di sana, cuman kondisi korban sudah padam apinya.
Kemudian kami melakukan pengejaran, agak kesulitan memang karena pelaku ini selalu berpindah-pindah tempat. Kemudian alhamdulillah setelah 2 bulan pengejaran kita berhasil menemukan persembunyian si pelaku. Dia melarikan diri ke wilayah Pandeglang, Banten. Kebetulan di Pandeglang adalah wilayah keluarga besarnya. Siapa nama kamu? Nama kamu siapa? Geledak. Oh, naik ke sini, naik apa kau? Hah? Nih, ambil sini gini. Ya, motor ke mana? Kendaraan ke mana? Nah. Hei. Aman ya? Ayo, bawa. Ayo, clear ya. Hati. Pak, depan satu. Ya, aman. Ayo, masuk. Pelaku pada saat pulang dari kerja, pelaku ini kebetulan adalah seorang buruh. Jadi ketika dia pulang kerja, dia melihat istrinya dengan istri tetangganya itu cekcok mulut gitu. Kemudian dari peristiwa cekcok mulut itu, istri tetangganya ini menyampaikan kepada si pelaku bahwa istri pelaku itu berselingkuh dengan suaminya. Kemudian mengetahui peristiwa itu, pelaku merasa sakit hati, dendam dan cemburu. Penganiayaan pada korban Enggak, emosi ya. ya saya tahu bahwa dia selingkuh sama istri saya. Terhadap pelaku, kami sangkakan pasal 355 KUHP, kemudian pasal 351, yaitu penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ancaman hukuman 15 tahun penjara. Berbicara mengenai persoalan asmara, cinta memang merupakan hal yang pelik. Jika tak pandai-pandai membendung emosi, jangan menyesal nantinya jika nasi telah menjadi bubur. Ironisnya sang korban akhirnya meninggal dunia akibat luka bakar 70%. Sementara sang pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, mendekam di balik dinginnya jeruji besi maksimal 15 tahun penjara.